akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lutut, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumah. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, permenungan hari ini untuk melihat sejauh mana hidup beriman. Seringkali beriman orang mengandaikan dengan percaya sudah cukup. Seringkali juga orang bilang dengan beragama sudah cukup. Sebenarnya lebih jauh dari itu. Orang beriman berarti ukurannya itu kualitas cinta itu, kualitas dari kasih. Karena kasih yang besar akan mendorong orang untuk percaya. Sama halnya suami istri kan. Dia percaya suami atau dia percaya istrinya karena memang dorongan kasih dalam dirinya itu. Tanpa itu dia tidak mungkin percaya 100%. Kalau bacaan yang kita lihat, justru Yesus berkata, dan dalam bacaan pertama, kalau kita lihat, dikatakan bahwa mata pedang akan berubah, orang tidak lagi akan ada permusuhan sana sini. Itu bisa terjadi kalau frekuensi kasih yang ada di dalam diri itu ada pada setiap orang. Frekuensi nilai itu, bobot itu menjadi pegangan bersama. Itu pengandaian. Sebab kalau kita mau sampai kepada apa yang diinginkan dengan orang bilang perdamaian, orang bilang hidup bersama yang harmonis, memang ada frekuensi yang sama dengan kualitas-kualitas itu. Walaupun memang terkadang sulit. Tapi kalau kita mau memulai, mari kita mulai. Mungkin juga kadang ada gangguan sana, gangguan sini. Nah, frekuensi itu toh tidak akan selalu sama. Frekuensi itu toh selalu berbeda. Tapi sebagai orang beriman, kita harus kembali ke situ. Sebab Yesus sendiri bilang apa? Ya, kualitas cinta kepada Tuhan sesama dan diri itu harus sama, nilainya harus sama. Maka apa yang dicita-citakan dalam bacaan pertama itu akan terjawab, dan apa yang diharapkan dalam bacaan kedua, bacaan Injil itu pun akan terjawab.
beriman, beragama, percaya harus lahir dari kualitasnya. Rasul Paulus bilang iman, pengharapan, dan kasih. Yang bertahan itu adalah kasih. Maka kita gunakan waktu dalam masa ini untuk kembali dalam diri kita, memperbaharui diri, meningkatkan semangat-semangat rasa, semangat-semangat belas kasih yang Tuhan inginkan bagi kita bersama. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama semoga kita sekalian, doa-doa kita, seluruh pekerjaan kita hari ini dan aktivitas kita senantiasa dirahmati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.